Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusifah Hidayah dengan NIM 9912182402. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Fakultas Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas analisis artikel penelitian dengan dosen pengampu Profesor Dr. Wardani Rahayu MSI dan Dr. Ryan Arthur MPD. Baik, di sini saya akan menganalisis tiga jurnal. Yang pertama yaitu tentang evaluasi produk proses input konteks praktik pembelajaran hibrid di perguruan tinggi di Indonesia. Oke, di dalam jurnal yang pertama ini peneliti menggunakan sistem atau sistem penelitiannya itu menggunakan model campuran dengan menggunakan model evaluasi produk proses masukan konteks atau GAPP dengan pengumpulan datanya yaitu pengumpulan data kualitatif. Lalu peneliti ini melibatkan dosen dan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri PGRI Yogyakarta. Pengumpulan datanya, peneliti menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kuesioner ini akan digunakan oleh 22 dosen dan 341 mahasiswi dari dua universitas tersebut. Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner melalui Google Form kepada dosen dan mahasiswa dari kedua universitas tersebut dengan jumlah respondens 360 respondens. Perguruan tinggi yang memilih desain program pembelajaran hibrid untuk penyelenggaraan pendidikan di era pasca sarjana memperoleh hasil yang cukup baik, yaitu lebih dari 50% mereka mengatakan bahwa sangat terbantu dengan adanya sistem pembelajaran secara hibrid karena mereka bisa mengikuti perkuliahan secara baik. Lalu yang jurnal yang kedua yaitu tentang pengembangan bahan ajar untuk mengevaluasi pembelajaran sejarah guna meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Di dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau R&D dengan pengambilan datanya yaitu pengambilan data kualitatif. Peneliti mengobservasi dan mewawancarai secara langsung dengan guru sejarah di SMA Negeri 5 Yogyakarta dan SMK Negeri 1 Yogyakarta. Peneliti memilih jenjang SMK dan SMA ini karena sejarah merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari untuk kedua jenjang tersebut. Tetapi kepadatan materinya berbeda. Mata pelajaran sejarah di SMK jumlahnya lebih sedikit dan cenderung berbasis keterampilan, berbeda dengan jenjang SMA, materi yang dipelajari pada pelajaran sejarah disajikan secara luas dan dalam banyak hal. Bahkan ada peminatan sejarah untuk penambahan pemahaman sejarah siswa secara lebih mendalam. Pengembangan bahan ajar dan Pengembangan bahan ajar evaluasi pembelajaran sejarah yang dilakukan melalui proses observasi menghasilkan materi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan kompetensi mahasiswa atau pelajar di sekolah tersebut. Oke. Hasil uji validitas ahli menunjukkan presentasi standar isi bahan ajar dengan skor 90%, presentasi standar bahasa menunjukkan skor 91,67%, dan presentasi standar
keterampilan menunjukkan skor 81,67%. Dari ketiga hasil tersebut menunjukkan maknanya sangat baik dan sangat valid. Uji kemampuan berpikir kritis, siswa menunjukkan bahwa setiap indikator kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen selalu lebih unggul dibandingkan presentasi pemahaman atau kemampuan kelas kontrol. Gabungan gabungan seluruh indikator pada kelas eksperimen menghasilkan presentasi rata-rata 80,77%. Jadi dapat diketahui bahwa bahan ajar yang disusun sangatlah efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pelajar atau mahasiswi. Yang ketiga, jurnal yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Siswa menggunakan sinektik model pembelajaran berorientasi OTS atau HOTS. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode basis eksperimental dengan desain pretest and post-test non-equivalent control group design. Peneliti juga mengambil subjek dengan jumlah 120 siswa dari 2 kelas dengan varian homogen. Oke. Kemudian 2 kelas tersebut berisi 60 siswa kelas kontrol dan 60 siswa kelas eksperimen. Kelas kontrol ini menggunakan metode pembelajaran konvensional dan seperti metode penyajian, pembahasan, dan informasi yang didukung dengan perangkat belajar, perangkat ajar, dan pemberian contoh dan menjawab pertanyaannya. Sedangkan penerapan model pembelajaran sinektik HOTS yang diberikan oleh kelas eksperimen berdasarkan RPP. Jadi untuk kelas kontrol ini diberikan bahan ajar, terus materi, contoh, dan cara menjawab pertanyaannya sesuai dengan rules atau materi-materi yang sudah dikembangkan. Tapi bedanya dengan kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran synectic host, mereka belajar pelajaran sesuai dengan RPP tanpa adanya pengembangan materi atau pengembangan bahan ajar yang lainnya. Nah, peneliti ini menggunakan jenis penelitian kuesis eksperimen dengan merancang atau rancangan pretest, post-test, non-equivalent control group dengan instrumen penelitiannya berupa memberikan soal dengan jumlah soalnya yaitu 20 butir soal aspek OTS dan ujian persyaratannya menunjukkan bahwa data tidak homogen sedangkan hasil uji homogen data menyatakan bahwa homogen. Maka dilakukan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney berdasarkan hasil analisis asip sig dua telet untuk pretest pretest sebesar 0,11% dan post-test sebesar 0,00%. Perhitungan efek size menunjukkan bahwa model pembelajaran sinektik
ini efektif dalam kategori yang sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan model synectic host secara signifikan meningkatkan OTS jika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Karya ini dapat membuka wawasan bagi guru tentang alternatif model pembelajaran yang kreatif dan efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan hasil belajar siswa. Jadi, pembelajaran yang menggunakan HTS ini lebih efektif dibandingkan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional. Karena uh, ketika kita mempelajari uh, atau ketika kita menggunakan pembelajaran HTS ini, baik guru ataupun siswa akan mendapatkan wawasan lebih terbuka lagi tentang alternatif modal pembelajaran yang lebih kreatif, efektif, dan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan hasil belajar siswa. Sekian analisis jurnal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.